أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم.
إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan hujan juga membawa berkah yang membutuhkan, dan mereka yang tidak membutuhkan diberi kesabaran, yang mereka terhalang dengan kegiatan diberi kesabaran. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, matur nuwun ibu-ibu yang sudah semangat rawuh kegiatan rutin kita IHM setiap bulan Sabtu ketiga. Alhamdulillah, kemarin saya dapat info dari Ibu Ketua Muslimat bahwa kedepannya IHM itu hanya satu di kota saja.
untuk yang ranting atau ancap-ancap itu akan disatukan, akan dibentuk menapa nggih? Khidmat nggih. Insyaallah nanti mungkin menapa bulan Desember kami akan diundang Ibu Ketua Muslimat untuk mengadakan sosialisasi dan menyampaikan pengumuman-pengumuman selanjutnya pun. Mudah-mudahan IHM kita ini tetap berjalan walaupun ganti nama ataupun tetap kita selalu kegiatan. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Tadi pagi saya juga ketamonan Bu Sugeng. Alhamdulillah Sugeng rawuh Bu Sugeng. Mudah-mudahan ke depannya sakit rutin nggih nang IHM. Alhamdulillah. Soalnya bagian dakwah jadi ini. Nah, mungkin sakit menambah melengkapi di IHM. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali Bu Sugeng juga tadi rawuh di rumah saya. Alhamdulillah dengan niat pertama silaturahim, kedua untuk mendaftarkan umroh. Insyaallah Bu Sugeng akan berangkat umroh nanti bulan Januari. Insyaallah. Monggo ibu-ibu yang berkenan nanti bisa barengi Bu Sugeng untuk umroh bulan Januari. Insyaallah nanti tanggalnya menyusul sekitar tanggal 10 pemberangkatanipun. Monggo yang mungkin bisa diinfokan ke dalam. Biayanya sekitar 28 sampai 30 nggih. Kalau bisa minimal 28 nggih. Lamanya 11 hari. 11 hari minimal 28 juta. Monggo keluarga kita yang ada meminat, monggo bisa diinfokan bersama-sama dengan Bu Sugeng. Jadi alhamdulillah ada yang barengi dan ada yang bersama-sama, dan nanti yang berangkat juga Pak Muhajir insyaallah. Insyaallah Pak Muhajir siap berangkat. Ngaten pengumuman dari kami. Untuk selanjutnya saya juga sering izin nggih, acara itu kok padat mawon undangan dari pagi. Alhamdulillah. Setelah ini diundang nggih, semaan datang Pak Haji Arifin di Chandra Kirana, kemudian wonten manten ponakan almarhum putrane Bu Umi lho. Putranipun nggih kan Pak Ali, nah nggih mantu dateng nggih. Dateng pundi Pagu nggih. Nggih. Mungkin pengumuman dari dalam ngaten, selanjutnya akan diisi oleh sambutan dari Bu Emi, dan nanti yang maringi tausiah insyaallah Pak Fuad. Ngaten dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niko Ibu Haja Tari Muhajir, ibu-ibu sedoyo ingkang kula sayangi dan saya cintai. Pertama, kita tidak segan-segan selalu memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita sekalian rutin mengadakan pertemuan ikatan hajah muslimat di Masjid Sunan. Semoga kerawan ibu-ibu semua di sini niatnya ngaji dan akan mendapatkan barokah dari Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu dari kami hanya memberikan nanti sedikit aja ya Bu, nanti ada Pak Kiai Fuad yang akan memberikan tausiah. Ini tadi malam apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kita, umur saya ini sekarang sudah 60 lebih. Jadi di usia yang senja dan mungkin di sisa usia kita semuanya, mari kita selalu banyak-banyak beribadah. Meskipun kadang saya jarang ngaji kemana, ngaji niatnya yang saya penuhi itu IHM, karena saya punya tanggung jawab selaku ketua di kecamatan kota. Ibu-ibu sekalian, meskipun panjenengan ngaji kemana-mana, tapi di rumah jangan lupa juga panjenengan selalu berdoa. Nggak tahu itu mungkin sholat tahajud, sholat duha dan macam-macam, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini saya ceritakan ya Bu, biar ibu tahu. Itu saya punya teman. Sebelum saya dulu ada mantan camat Pare ya Bu ya.
itu orangnya buayu, cantik sekali ya Bu ya. Terus suaminya Pak Darmannya tuh ganteng sekali. Jadi primadonnya Kabupaten Kediri dulu. Pak Santo, kita pun meninggal. Pak Santonya sudah meninggal kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin seminggu yang lalu. Lah istrinya Bu Camatnya itu dulu yang paling ya Cantik. sama Pak Bupati selalu dia nunggu apa dipuji-puji lah sama orang karena memang cantik sekali. Ternyata sekarang itu punya sakit glaukoma yang tidak bisa melihat apa-apa. Kalau melihat ibu-ibu sekarang hanya mendengar suaranya saja. Ternyata itu dia dari di ending akhir masa sepuhnya. Ternyata orang itu tidak mesti, kadang itu di tempatnya jabatannya suaminya biasa-biasa saja, tapi setelah pensiun alhamdulillah terus diberi keberkahan, meskipun cukup sedikit hartanya cukup lah untuk kita, yang itu namanya berkah. Itu ibu sekalian, jadi saya selalu ingat Bu, ternyata kalau Allah itu memberikan rezekinya itu yang baik itu adalah yang halal. Okay. Kalau yang haram itu tidak berkah, itu orang tidak mensyukuri. Orang yang tidak bersyukur itu karena hartanya tidak berkah. Kemudian ibu-ibu sekalian, di sini saya hanya memberikan sedikit. Nyuwun sewu ini bunyai tadi ke Mojoroto. Ternyata alhamdulillah sudah sampun rawuh dan mriki. Ini keutamaan dan 5 keajaiban bersedekah yang dapat membuat kita bahagia. Kok bisa kalau saya lihat di di buku, yang penting saya bisa memberikan kepada ibu. Pertama yaitu sedekah itu merupakan bentuk rasa syukur, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah tadi isi sedikit-sedikit, tapi yang bagus itu kalau kita memberikan kepada masjid-masjid, itu namanya sedekah jariyah. Ya sedekah jariyah itu nanti akan sampai meninggal, akan terus ya Bu ya, pahalanya di akhir sampai akhirat nanti. Kemudian yang kedua, bisa menolak munculnya penyakit. Bila kamu sakit, bersedekahlah. Keajaiban sedekah bisa menyembuhkan dan mencegah penyakit. Bila ada orang yang bermaksud jahat atau penyakit menyerang, sedekah akan menangkal bala. Itu ibu-ibu saya kira sudah pernah gitu, tapi ini saya diulangi lagi. Kadang panjenengan lupa, kadang saya lupa. Jadi saya saya sendiri dan panjenengan sedaya. Kemudian yang ketiga, dimudahkan mencari rezeki yang halal. Rezeki halal itu yang dimakan seseorang akan membuat orang mudah bersyukur, mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan harta panjenengan selalu berkah. Kemudian yang keempat, harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah yang akan membantu kita kelak di akhirat nanti, di alam barzah. Sedekah itu nanti akan ngomong sendiri di sana ya. Ini udah dulu gini ya. Ada pula keajaiban sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu yang pahalanya ratusan ribu kali lipat, yakni sedekah kepada orang tua. Ibu-ibu sudah pernah sedekah subuh. Jadi setelah sholat subuh kita sedekah kepada orang tua. Misal Allahumma awsil sawaba ma tasaddaqna ila ruki walidayya Allahumma firlahuma warhamhuma wa'fu'anhuma wa nawwir qabrahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah ini kepada kedua orang tua saya. Sebutkan namanya, yaitu bapak saya, ibu saya, bin. Semoga bapak ibu saya masuk surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangilah kuburan bapak ibu saya. Sejahterakanlah bapak ibu saya di sana dengan rahmat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Langsung Bu, kita nyemplungkan uang ke celengan itu 10.000 atau 5.000, terserah monggo. Nanti setelah terkumpul, panjenengan dikasihkan ke masjid, anak yatim,
apa dan lain sebagainya. Monggo saya nanti itulah yang berlipat ganda, rezeki panjenengan tidak akan hilang. Ini saya hanya ada di sini ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan yang sudah melaksanakan. Saya dan suami saya terkumpul, kalau berkumpul saya kasihkan. Alhamdulillah di keluarga suami saya itu membangun sekolah di Banjaran, kemudian saya akan ke situ. Lainnya juga di Banjaran baratnya LDI itu ada musola Al-Hidayah. Selanjutnya sedekah yang kelima, sedekah akan melipat gandakan pahala. Sedekah di hari Jumat, ya Bu ya. Hari Jumat mungkin panjenengan ngasih Jumat berkah, nasi bungkus, dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Kadang kalau ada orang di tengah jalan yang kendaraan itu kan kasihan toh, jarang dikasih 2.000 apa 5.000, terserah seanunya ibu-ibu, seikhlasnya. Allah akan melipat gandakan pahala sedekah di hari Jumat. Saya kira demikian ibu-ibu, ada 5 tadi ajaib ya Bu ya. Bisa menolak bala, bisa menolak penyakit itu. Semoga ibu-ibu sekalian tambah aktif di pengajian IHM, tambah semangat meskipun sakit karena dia sudah tua ya Bu ya. Yang penting itu. Saya tuh dengar Bu dari ibu-ibu, tapi juga saya tahu sendiri dari Ibu Muhajir. Kalau Senin dan Kamis itu yang ngaji ibu banyak sekali, sampai 300 ya Bu ya. Katanya Gus Nasir gini, ayo ngaji nanggone sono gedong wonge ayu. Katanya Gus Nasir itu kan pernah murah dengan saya waktu yang 2 tahun yang lalu sebelum COVID, dengan punyainya juga lebih lucu-lucu. Oke, saya kira demikian ibu-ibu sekalian. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatsmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talkhisi wal bayan ala safahatil awraq. Amma ba'du. Ingkang kaula mulyakaken para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Ibu Hajah Andaryuni ingkang kaula takzimi sedaya dawuh-dawuhipun, Ibu Hajah Mujib, Ibu Ketua, Ibu Emi ingkang selalu kami banggakan, lan sedaya jamaah IHM mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos syukur kita dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang menapa kita sedaya tasik dipun paringi nikmat rahmat hidayah sehingga kita saged angrawi majelis taklim ingkang insyaallah penuh barokah menika lan dipun barokahi kanthi keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Shalawatuhu wassalamu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wausan-wausan salat menika kula panjenengan sedaya menika dipun akui umatipun umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab kula lan panjenengan sedaya niki sareng-sareng pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Enjang menika kula beto kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Kitab ingkang membahas tentang beberapa adab ataupun etika, dan adab punika inggih punika awal daripada pondasi ibadah kita dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah ibadah menika nggih kedah diilmoni lan diadabi, ditata kramani. Keranten keabsahan ibadah kula panjenengan niki kaitannya erat dengan akhlak. Akhlak niku nggih saged diwastani tata cara supados betul-betul mendapatkan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa utawi iki iku nerangaken bab takwa. Hiya utawi at-taqwa iku imtisalu awamirillahi, miturut pira-pira perintah Allah taala azza wa jalla. Wajtinabu lan ngetuhi wajtinabu nawahihi lan ngetuhi pira-pira larangane Allah, sirron ing dalam tingkah sirri, wa alaniyatan lan ing dalam tingkah ngedeng. Takwa menika iku imtisalu awamirillahi azza wa jalla. Inggih punika melaksanakan perintah-perintahnya Allah taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Niki pengertosanipun at-taqwa, baik pada tingkah sirri ataupun pada tingkah terang-terangan. Melakukan perintah ini baik yang bersifat wajib, baik yang bersifat sunnah. Perintah yang bersifat wajib niki kados perintah kula panjenengan diperintah Allah supados nglampahi salat gangsal wekdal, niki perintah wajib. Perintah sunnahipun kados perintah-perintah saderengipun nglampahi salat fardu. Contonipun kados salat-salat sunnah, salat rawatib. Niku contonipun perintah yang harus kita kerjakan sesuai dengan pengertian at-taqwa. Tidak hanya kita niku nglampahi perintah, kita nggih kedah menjauhi segala larangan. Niki gandeng, nggih nglampahi perintah, nggih ngedohi cegah. Niku satu konteks. Kadang kita saged nglampahi perintah tapi tasik ngelanggar pinten-pinten ingkang dipun cegah kalian Allah taala. Sebaliknya, kadang kita saged nyegah nopo ingkang dipun larang kalian Allah taala tapi dereng saged nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Fala tatimmu mongko ora bisa sampurna apa at-taqwa illa bitakhalli angin kelawan bersihi awak an kulli radhilatin saking saben-saben sifat asor. Maka takwa ini tidak akan bisa sempurna kecuali kula panjenengan sedaya niki membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang hina, dari sifat-sifat yang asor. Wa takhallilan mais-maisi bikulli fadilatin kelawan saben-saben kautaman. Kita juga harus menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, baik haliyah maupun maqaliyah. Sifat-sifat yang terpuji niku baik yang bersifat dari ucapan kita ataupun pekerjaan kita atau perbuatan kita sehari-hari. Niku kedah sing sae. Ketika kita sudah melakukan tersebut yang terbaik, itu berarti kita menuju takwa dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Fahiya mongko utawi takwa iku at-thariqu dalan alladzi kang man kang utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa wong hu ing dalan ihtada mongko merkulih pituduh sapa man. Ketika kita sudah membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang utama,
ini merupakan jalan untuk menuju kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu akan kita peroleh melalui kita nggih kedah ngepii anggota, kita kedah sae perbuatanipun, dan tidak sedikit pun mengotori hati kita dari sesuatu yang tercela. Niku kita baru akan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatu lan dadi tampar al wusqa kang kuat. Allati kang man kang utawi sapane wong iku istamsaka cecekelan sapa man biha kelawan urwah naja mongko slamet sapa man. Ketika kita sudah melakukan beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sedikit demi sedikit menjauhi napa ingkang dipun larang, niku ndadosaken kekuatan cecekelan supaya kita niku slamet donya akhirat. Donya jenengan slamet, teng akhirat nggih slamet. Padahal akhirat niku adalah sesuatu yang kekal, tidak ada batasnya. Kalau kula panjenengan sedaya teng donya niki enten batesane, batasan usia, batasan umur. Mengke lak jenengan pun mboten enten nggih enten gantine malih, niku sifate donya. Hanya sementara. Wa asbabuha kasiratun. Tiang niku bisa menjadi penyebab bertakwa kepada Allah taala niku kathah sangat. Minha ayyulahidu al insan. Minha iku setengah saking asbab ayyulahidu ing yen to nglirik sapa al insanu menungso annahu ing temen suhune al insan iku abdun kawula zalilun kang ino. Orang itu bisa bertakwa kepada Allah sebab yang pertama adalah melihat dirinya seorang abd, seorang hamba yang sangat hina. Jadi awake dhewe ngrasa ino, merasa rendah, merasa kotor, yang sehingga tidak berani melihat kekotoran orang lain, kehinaan orang lain karena diri kita masih kotor. Niku saged ndadosaken sebab kula panjenengan sedaya niku saged takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita semua menika memandang manusia, memandang yang lain hina, akan menumpuk hati kita ndadosaken tiyang ingkang gumedhi, tiyang ingkang sombong, tiyang ingkang dibenci kalian Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan memperoleh ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab yang pertama, peringkat yang pertama niku memandang diri kita niki hamba yang paling lemah, hamba yang paling hina. Sehingga tidak ada orang lain yang paling hina selain saya sendiri. Sehingga akan menumbuhkan hati kita lunak, hati kita tidak keras, sehingga kelunakan hati menika berpotensi akan dituntun kalian Allah Subhanahu wa taala menuju mendapatkan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Dan bahwa sesungguhnya Tuhannya itu adalah zat yang maha kuat. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Niku sampun jelas. Kula panjenengan sedaya diberi kekuatan oleh Allah. Saking griya saged mlampah timik-timik dumugi masjid niku nggih diparingi kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala. Wala yang bagilan ora sayukja lidzalili kedue wong kang ino ayyaksiya apa ayyaksiya yen to durhaka sapa azzalil al aziza ing Gusti Allah kang maha mulya. Li anna nasyatahu krana temestune kunjunge zalil iku biyatihi ing astani al aziz. Ketika orang tersebut memandang dirinya adalah hina, bahwa Allah lah yang maha kuat, niku tidak sepantasnya orang tersebut bermaksiat atau durhaka dumateng Allah taala. Mboten mantun krana melihat dirinya niku hina, mboten pantes. Nah, niku tingkatan sing nomor setunggal, Bu. Pertanyaannya adalah kapan kita itu merasa hina? Kita merasa menghinakan diri kita di hadapan Allah, di hadapan orang semuanya, niku kapan? Karena menungso niku nggih kadang-kadang sae, kadang-kadang nggih mboten sae, nggih menungso nggih mboten saged. Ketika manusia sudah taraf seperti ini, menghambakan diri, merasa hina, ini adalah prestasi ataupun peringkat pertama orang tersebut akan mendapat piala takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ini nggih berat. Nah, niku peringkat yang pertama. Itu sebab yang pertama orang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ayyatadzakara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Sebab yang kedua orang tersebut bisa bertakwa kepada Allah taala iku ayyatadzakara ing yento eling sapa wong ihsanallahi ing baguse Allah taala ilaihi maring insan fi jamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Wa man lan utawi sapane wong iku kana ana sapa wong ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ayat tadzakara la yang bagi ora sayukjo apa antus hata ing yen to ngangasi ngingkari sapa wong nikmatahu ing nikmate Gusti Allah. Sebab yang kedua orang tersebut niku saged takwa dumateng Allah taala niku ayyatadzakara ihsanallahi ilaihi fi jamil ahwal. Kedah ngeling-eling kebagusane Allah taala sing sampun diparingke dalam segala hal. Ngeling-eling kebaikan Allah niku nggih kathah. Kadang kita niku dereng nyuwun sampun diparingi tanpa kita sadari. Yang disadari niku njaluk sing dereng diparingi Gusti Allah. Niku mboten disadari. Padahal yang telah diberikan oleh Allah itu sangat banyak sekali. Di antaranya diparingi kesehatan. Nikmat. Tiang niku saged merasakan nikmat sehat, nek sampun dipun paringi nikmat sakit. Nikmat loro, bahwa loro niku gak penak. Maem rasane mboten enak, ngombe rasane ora seger. Ketika menungso niku dipun paringi nikmat sing kados mekaten, baru merasakan ya Allah betapa nikmate diparingi sehat. Sehat niku nikmat sing paling mahal. Sing paling mahal. Pramila kita sing tasik dipun paringi nikmat sehat niki monggo kita ginakaken taat dumateng Allah taala sehingga amalia-amalia ibadah kula panjenengan niki saestu dipun tampikan Allah taala. Amin Allahumma amin. Sebab yang kedua kita mengingat-ingat kebaikannya Allah. Kadang kita niku diapiki tangga diparingi berkat umpami nggih. Niku sepisan. Niku dieling-eling mawon bertahun-tahun. Tiang niku lho apik, awean padahal tek ngewehi ping pisan. Niku pun jenengan pun merasa bangga bahwa tiang sing maringi berkat niku awean, apian. Niku nembe sepindah. Padahal Allah taala niku maringi panjenengan niku mboten hanya sepindah. Mboten kitungan. Nah, niku kadang-kadang kula panjenengan sedaya mboten kelingan ngoten niku. Mboten kelingan ya Allah. Saking kathah dosa nggih menawi. Mugi-mugi dipun ngapunten Allah taala. Amin Allahumma amin. Lan iki saged dadosaken tiyang menika takwa dumateng Allah taala. Sebabé napa? Sebabé sering ngeling-eling kebagusane Gusti Allah sing dipun paringaken dumateng kita sedaya. Sehingga ketika kita niku mengingat seperti itu la yang bagi antujhada nikmatahu. Tidak berani untuk mengingkari nikmat-nikmat Allah. Baik nikmat itu yang sesuai dengan karepe ati ataupun nikmat niku sing berseberangan kalih karepe ati. Nikmat sing berseberangan niku nggih kathah. Kadang hari ini kepengine sego tumpang tapi ndelalah enek wong ngeteri sego rames. Niku cara jenengan alhamdulillah napa dah kok sego alhamdulillah napa pripun Bu? Kok gak sesuai karepku kan. Padahal cara umpami niku kula nggih natos seperti itu. Jadi punya keinginan dah sesuk ngeten niki tuku sego pecel ayo enak. Ternyata ada orang moro-moro ngeteri sego rames. Nah, niku hati niku ingkar wis ben dipaham sapa lah aku tak golek sego ndelalah tumbas sego pecel bakule ora. Nah, Masya Allah, berarti itulah sebenarnya nikmat yang terindah walaupun berseberangan kalih karepe ati. Berarti sesuatu yang diberikan Allah baik itu berupa nikmat ataupun berupa nikmat nggih, berupa ujian nggih. Niku sebenarnya yang terbaik. Tapi kadang-kadang nggih kula tasik belajar. Kenapa kita itu siap untuk menerima nikmat yang sesuai dengan karepe ati,
tapi tidak siap menerima nikmat sing tidak sesuai dengan karepe hati. Diuji sakit beberapa hari, kadang-kadang hati sudah berontak, ya Allah, ndang paringi sehat, ndang paringi bisa aktivitas kembali. Niku berarti awak dhewe gak sabar. Gak sabar nampa nikmat. Nah, niku peringkat yang kedua. Ayyatadzakara ihsanallahi ilahi fi jami'il ahwal. Ngeling-eling kebagusannya Allah Ta'ala dalam segala hal. Nah, segala hal niku nggih kathah. Saged berupa nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat kesuksesan dan lain sebagainya. Nah, nikmat iman. Wa minha ayatadzakaru al-mauta li anna man alima annahu sayamutu. Sebab orang itu bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Niku yang ketiga adalah ayatadzakaru al-mauta. Sering ngeleng-ngeleng perkara pati. Nah, sering mengingat bahwa kematian itu di hadapan kita semua. Tiang niku bakale mati napa urip terus, Bu? Mati nggih. Tapi mengingat kematian ini saged mendorong kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab tiang lek mun eling mati niku eling apa sing bakal dicawesake sakwise mati. Tidak hanya kita ngeling-ngeling iya ya wis panggah mati. Akan tetapi tidak ada usaha upaya untuk bekal setelah kematian nanti. Sebab tiang mati niku pintu pertama menuju akhirat. Cek dawa, Bu. Coba jenengan bayangke Nabi Adam. Sampai seprene niku nunggu dino kiamat pun berapa juta tahun. Nabi Adam, Bu. Sama orang nasib yang sudah ada di bawah tanah niki. Tiang sing sampun sedo niku nggih karep-karep dino kiamat. Padahal kuburan ataupun kematian niku merupakan pintu pertama menuju akhirat, gerbang utama. Kapan tiang niku di dalam kuburnya sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atas hasil jerih payah wekdal wonten teng donya, niku sudah dipastikan binjing lek dihisab yo penak. Tapi lek teng kuburan niku rekoso, naudzubillah ya, besok niku tambah nemen. Padahal masih beberapa tahap. Tasik mengke melalui dihisab riyin, ditangiaken saking kubur pertama. Mantun ngoten ngentosi malih nek wis ditangekno kabeh terus digiring wonten teng ora-ora mahsyar. Niku nggih proses malih. Setelah niku penerimaan buku catatan amal nomor rapot niku nggih jutaan tahun mboten saged ngitung. Niku proses. Padahal kula panjenengan sedaya niki mampir teng donya paling pol 100 tahun niku pun susuk niku. Kadang-kadang njaluk diskon. Sudah tahun ae. 50 tahun. Nah, kalau kita mengingat bahwa kematian ini akan kita jumpai, sudah barang tentu, mari kita berbondong-bondong menyiapkan bekal setelah kematian nanti itu apa. Apakah ibadah kula panjenengan sedaya dumateng Allah Ta'ala niku sampun sae? Nek sampun sae, apakah kula panjenengan sedaya niki ibadah sosial, ibadah kemanusiaan niki nggih sampun sae? Nek kapan kita ibadah Allah Ta'ala sampun sae, ibadah kalih sesama menungso nggih sampun sae, jenengan pun damai mawon, tenang mawon, mengke lak teng kuburan jenengan pun penak, jenengan pun dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah sing paling angel niku ibadah sosial. Ibadah sing kaitane kalih kemanusiaan. Niku nggih manusiawi. Kapan kita niku dieleki, kita itu difitnah, kita itu dibuli umpamane. Niku saged menerima apa mboten? Insyaallah. Kadang-kadang niku kata sing mboten terima. Tapi nggih perlu kita sadari, mbok menawa niki nggih ujiane Gusti Allah. Tapi yang kadang-kadang sudah memvonis, oh aku gak ngelakoni salah. Kenapa kita harus difitnah? Saya tidak melakukan kecerobohan, kenapa saya dibuli? Niku manusiawi. Tapi jarang yang alhamdulillah aku kok difitnah tiyang. Alhamdulillah kula kok panggah di eleki tiyang. Niku jarang sangat.
Padahal ketika kita ayat tadzakkaru al mauta lek kita niku wis pun eling mati arep mbok buli yo karepmu, arep mbok apusi yo karepmu, arep mbok apa-apane mbok fitnah yo karepmu. Saya tidak mikir itu. Yang saya pikir adalah apa yang harus saya siapkan setelah kematian nanti. Tiang lek mun tele-tele arepe mati niku semuanya akan terbuka. Ya Allah, aku gung iso jamaah ning Setono Gedhong. Aku ngaji cek arang-arang. Kok rasane nyawa wis teko mbun-mbunan iki piye ya Allah, niku nembe sadar. Ayat tadzakkaru al mauta li annaman alima annahu sayamutu. Bahwa orang tersebut tahu bahwa dia akan mati. Kapan jadwale nggih dereng ngertos. Pramila ketidaktahuan iki kadang-kadang nggih kula panjenengan sedaya kudu waspada. Kadang kena flu sithik pun wedine ra karu-karuan. Wa annahu laisa amamahu ilal jannah awin nar. Ketika sudah kematian itu akan tiba, hanya ada dua jalan yang dia tempuh. Neraka atau surga. Mboten enten teng-tengah-tengah aku yo gak ning swarga, yo gak ning neraka. Tidak ada. Nek mboten teng swarga berarti yo teng neraka. Kantun jenengan badhe milih teng pundi? Pilih pundi, Bu? Swarga, alhamdulillah. Wa annahu laisa amamahu ilal jannah awin nar ba'asahu dzalika ilal a'mal as-shalihah hasbal istita'ah, yang sehingga Allah Ta'ala akan membangunkan orang tersebut kepada amal-amal yang sudah diperbuat ketika masih hidup, amal-amal yang soleh, amal-amal yang sahih, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal a'mali as-shalihah musa'adatul muslimin. Sebagian amal-amal yang soleh itu adalah membantu meringankan bebannya orang-orang Muslim. Niki termasuk amalan soleh. Niki abot sangat nggih. Padahal niki ganjarannya besar. Tapi kenapa ganjaran yang sangat besar ini kadang-kadang awake dhewe gak patek butuh ganjaran besar yang berupa membantu musa'adatul muslimin, membantu meringankan bebannya orang-orang Muslim. Niki sebenarnya ganjaran yang nyata. Enek tanggane dhewe Islam tapi sampai gak iso mangan, kadang-kadang nggih prihatin. Enten tanggane dhewe niku Islam gak duwe loro-loronen, gak enek sing ngopeni. Ada tetangga kita yang muslim yang sederhana tapi gak iso bekerja dan seterusnya. Niki menggugah hati kita sedaya, piye carane awake dhewe sebagai wong muslim niki iso membantu meringankan beban mereka. Sehingga ini menjadi jembatan jenengan sedaya niki masuk swarga. Iso nulungi tiyang niku sebagian kula ngrasaken ngeten. Ketika merasakan sesuatu kondisi yang terjepit, pas keluarga sakit, tidak bekerja beberapa hari, orang duwe duit, iki engko sing tak ngumbangan nopo, cek ngopeni anak bojo dan seterusnya. Gek teng rumah sakit niku beberapa hari, niku enek mok bingung tok. Moro-moro enek tiyang memberi jenengan memberi bantuan, katakanlah sesuap nasi. Alhamdulillah. Wis rong dina Bu, kula mboten madang kok jenengan moro-moro nggawakno rames. Alhamdulillah. Niku walaupun bantuan yang tidak seberapa, niku ndadosaken dungane tiyang sing jenengan paringi niku koyo dungane malaikat, jelas diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memberikan sesuatu yang tepat dan bermanfaat. Memberikan sesuatu yang tepat dan bermanfaat ini nggih atas dorongan, atas lakone Gusti Allah dhumateng jenengan. Dilakokno. Mboten dilakoni kali Gusti Allah, masya tanggane kaliren cap-capane niku. Masya tanggane niku loro nemen semasa bodoh, gak mau tahu. Nah, niki pramila termasuk wa minal a'mali sholihah musa'adatul muslimin, termasuk amal-amalan yang soleh niku membantu meringankan beban tiyang muslim lintune. Walaupun mungkin ibadah kula panjenengan sedaya niki kok mboten patek iso diandalne mlebu swarga, tapi kok niki diperhatikan saged membantu meringankan beban tiyang muslim ingkang membutuhkan, niki saged menjadi jembatan kula panjenengan sedaya niku saadah bejo, saged menjadi jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun niki ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten ingkang boten pas jenengan mengki balik neteh kula, menawi enten pase niki murni saking Allah Ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki saestu napa ingkang kita amalaken niki ndadosaken amalan ingkang soleh,
amalan ingkang makbul ingkang diterima oleh Subhanahu wa taala saged ndadosa sa'adah fid dharaini menjadi tiang bejo mulya dunya akhirat amin Allahumma amin wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi